Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamdi Aziz, NPM 10070320100. Izin mempresentasikan tugas besar perencanaan kota yang berjudul Perencanaan Kota Hijau Yogyakarta berdasarkan penggunaan lahan dan kecukupan RTH. Yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pertumbuhan populasi penduduk kota yang sudah melebihi kapasitas daya dukung lingkungannya. Pembangunan infrastruktur kota yang untuk memfasilitasi kebutuhan warganya seringkali mengambil ruang hijau sehingga berkurangnya jumlah ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan. Yang ketiga, kawasan pusat kota mengalami perkembangan pesat dan sudah tidak mampu lagi menampung perkembangan kota yang semakin kompleks sehingga terjadinya alih fungsi RTH menjadi ruang terbangun. Untuk kajian teorinya, yang pertama perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah ini adalah suatu proses untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik, di mana dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada. Yang kedua itu konsep Green City atau kota hijau. Nah, Green City ini ada suatu konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang bertujuan menghasilkan sebuah pembangunan kota yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. Yang ketiga ada RTH atau ruang terbuka hijau. Nah, RTH ini berguna dalam mengurangi polusi, menambah SDM kota, serta menciptakan iklim mikro yang nyaman, di mana pengadaan RTH ini sebanyak 30% dari luas kota. Nah, RTH ini diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air dan udara bersih bagi masyarakat, serta menciptakan estetika kota. Nah, untuk metode analisis penelitian ini dilaksanakan di kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencakup 14 kecamatan. Nah, penelitian ini mengkaji bagaimana peran RTH dalam perencanaan kota untuk mewujudkan kota hijau Yogyakarta. Nah, proses penelitian dilakukan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, riset literatur atau kajian pustaka atas sumber teoritis primer. Nah, jenis data yang digunakan itu data sekunder dan data primer hasil survei lapangan. Untuk lebih detailnya itu ada yang pertama tuh interpretasi citra menggunakan satelit QuickBird yang kemudian didigitasi on screen yang mana outputnya berupa peta penggunaan lahan yang kemudian dibandingkan dengan kondisi existing. Selanjutnya analisis area-area berpotensi untuk pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta, dan yang terakhir penyusunan arahan pengembangan RTH di Yogyakarta. Nah, untuk interpretasi citra, berdasarkan hasil interpretasi citra QuickBird dan survei lapangan menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kota Yogyakarta terdiri dari 13 kawasan, yang mana Kota Yogyakarta ini didominasi oleh kawasan permukiman yang hampir setengahnya dari luas Kota Yogyakarta. Kemudian untuk ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta hanya sebesar 1,43%. Nah, proporsi RTH pada wilayah perkotaan yang minimalnya itu 30% dari luas wilayah total, yang terdiri dari 20% RTH publik, 10% RTH privat. Nah, untuk luas wilayah Kota Yogyakarta itu sendiri sebesar 3.250 hektar. Artinya untuk kebutuhan RTH di Kota Yogyakarta itu seluas 975 hektar, yang terdiri dari 650 hektar RTH publik dan 325 hektar ruang terbuka hijau privat. Kemudian ada luas RTH existing Kota Yogyakarta pada tahun 2014 dan juga peta RTH existing Kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya ada tabel untuk proporsi kecukupan RTH berdasarkan luas wilayahnya. Dan untuk kecukupan RTH di Kota Yogyakarta, di mana RTH publiknya itu kurang 320 hektar, RTH privatnya kurang 70 hektar, dan totalnya kurang 390 hektar. Nah, selanjutnya analisis area-area berpotensi untuk pengembangan RTH. Nah, Kota Yogyakarta ini didominasi oleh lahan terbangun sehingga sangat sulit untuk menemukan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai RTH. Nah, terdapat 3 potensi untuk pengembangan RTH di Kota Yogyakarta. Untuk potensi satu yaitu lahan milik pemerintah berupa jalur pemisah jalan di sepanjang jalur arteri dan konektor yang dapat dijadikan jalur hijau. Untuk potensi duanya itu lahan milik warga berupa lahan-lahan kosong bekas bangunan atau tanah kosong yang belum termanfaatkan. Dan potensi 3 yaitu sempadan sungai dengan lebar 30 meter di kiri dan kanan sungai yang seharusnya bebas dari lahan terbangun.
Selanjutnya arahan pengembangan RTH menuju Kota Hijau Yogyakarta. Nah, luas RTH existing Kota Yogyakarta adalah 584,45 hektar. RTH ini merupakan RTH alami dan binaan sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Nah, penambahan RTH di kota ini dilakukan pada lahan kosong pas bangunan atau tanah kosong yang belum termanfaatkan seluas 15,32 hektar yang diarahkan untuk menjadi RTH publik seperti taman lingkungan, permukiman yang difasilitasi dengan area bermain terutama untuk fungsi sosial dan estetika. Penambahan jalur hijau jalan seluas 15,62 hektar di sepanjang jalan arteri dan kolektor dengan fungsi ekologis dan estetika. Nah, pengembangan RTH di kota Yogyakarta ini difokuskan pada pengembangan RTH kenyamanan. Nah, kemudian ada peta arahan pengembangan RTH di kota Yogyakarta yang mana yang hijau menunjukkan area yang untuk dikembangkan menjadi RTH. Kemudian warna pink menunjukkan lahan kosong bekas bangunan atau tanah kosong yang belum termanfaatkan diarahkannya untuk menjadi RTH publik, dan untuk yang warna oranye menunjukkan jalur sepanjang jalan arteri dan kolektor yang diarahkan menjadi jalur hijau dengan fungsi ekologis dan estetika. Nah, untuk bentuk kolaborasinya dalam hal ini DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menggandeng masyarakat yang berperan dalam pemeliharaan dan membantu pemerintah dalam mewujudkan hadirnya RTH publik dengan proporsi 20% dengan mengajukan proposal pembuatan RTH publik di lingkungan kelurahan serta pihak swasta sebagai aktor yang membangun bangunan RTH publik yang sesuai rancangan dan dibantu dengan pihak swasta lain seperti milik toko untuk pemeliharaan. Nah, untuk pembiayaan dalam pembangunan area ini menggunakan APBD, pajak pemasukan dari pemanfaatan RTH itu sendiri, dan pajak tidak langsung seperti izin bangunan. Namun pada kenyataannya dana RTH yang ada tidak mencukupi karena adanya prioritas dalam pembangunan sektor pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat lebih bijak dalam menghimpun dana terutama dari sumber lokal seperti pajak, donasi, dan sistem kemitraan. Selain itu, pembangunan RTH perlu dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk kajian studi bandingnya ya di mana membandingkan dengan Sustainable City Development in Curitiba di perencanaan kota hijau Yogyakarta ini untuk yang melatar belakangnya itu sebagai solusi perkembangan pusat kota dan perubahan alih fungsi RTH. Nah, yang di Curitiba sebagian solusi untuk menekan laju urbanisasi yang terjadi di Curitiba. Kemudian untuk konsepnya sendiri di Yogyakarta, strategi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial, dan perlindungan lingkungan. Untuk Sustainable City Development in Curitiba ini mengusung konsep sistem transportasi yang terintegrasi, desain perkotaan berorientasi pejalan kaki, dan sistem pengelolaan limbah pertanian dan industri lokal. Nah, untuk pilar pembangunannya itu sebaran luas, bentuk, dan fungsi RTH, dan di Sustainable City Development in Curitiba itu perencanaan kota terpadu, sistem transportasi umum yang efektif, kesadaran lingkungan lokal, prioritas pejalan kaki dan publik di kota, konsentrasi keadilan sosial, dan sistem pengelolaan sampah lokal. Nah, untuk keunggulannya sendiri di perencanaan kota hijau Yogyakarta ini menggunakan citra satelit QuickBird dan digitasi on-screen. Untuk di Sustainable City Development in Curitiba ini berupa konservasi RTH, transportasi yang terintegrasi, serta permukiman dan pengelolaan sampah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.